Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Ima. Iya. Gimana kabarnya Bu Iin hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa. Iya, tetap semangat. Biasanya semangat ya Bu Iin. Iya. Ngomong-ngomong, ada apa nih Bu Iin? Kok pengen ngobrol-ngobrol? Apa ada yang bisa saya bantu? Oh, seperti ini nih Bu Ima. Saya juga pingin mungkin meminta pendapat ya, pendapat nih dari Bu Ima. Saya kan tuh mau ngajarin matematika ya. Ngajarin matematika itu tentang lingkaran, ya bangun dasar lingkaran. Tapi anak-anak nanti untuk mencari keliling sama luasnya. Nah, kira-kira nih kan namanya anak kalau misalkan kemarin udah sempat baru kalau dibilang baru klasikal lah ya, baru klasikal gitu. Tapi baru pertemuan pertama ya biasalah masih kurang gitu ya. Ya mungkin yang bisa udah langsung ya bisa. Tapi kalau misalnya beberapa anak kan masih kurang lah kalau saya rasa gitu. Apalagi kalau cuma metode klasikal tadi. Nah, kalau misalkan dari Bu Ima sendiri mungkin Bu Ima banyak pengalamannya gitu ya dibandingkan saya. Bisa nggak maksudnya memberikan juga ide gitu loh. Karena anak saya tuh banyak kan tuh kayaknya kan mereka lebih kepada kayak ada yang kinestetik, ada yang juga visual juga gitu ya. Tapi kalau visual kita ngejelasin terus gitu kan mereka suka ngantuk gitu ya, cepet lelah kayak gitu. Ujung-ujungnya nanti malah jadi nguap, malah bosen gitu. Kayak gitu. Kira-kira gimana tuh Bu Ima? Iya. Kalau menurut Bu In sendiri, ketika metode pembelajarannya diubah dengan metode yang lain, misalnya berkelompok atau mungkin dengan kegiatan yang banyak bergerak, itu gimana Bu In kira-kira? Kayaknya idenya bagus juga ya. Kalau saya sih berpikir memang kan ada yang beberapa anak pun cepat ya untuk penangkapannya ya. Mungkin bisa dijadikan diskusi kali ya. Saya memberikan kayak permasalahan soal cerita ya. Nanti mungkin bisa soal cerita, mungkin juga bisa soal bentuknya secara langsung gitu ya. Ada lingkaran, kemudian cari keliling sama luasnya. Nah, mereka mendiskusikan berapa hasilnya itu kali ya. Jadi ada juga saling menguatkan si yang udah kalau dibilang yang udah paham gitu ya. Bisa juga memberikan pengajaran juga sama teman-temannya, apa disebutnya saya lupa. yang jadi kayak semacam kalau di kampus tuh asisten sejawat tutor sejawat ya, itu kayak gitu. Kayaknya tuh oke ya, kayak Bu Ima ya. Juga tuh Bu In, luar biasa. Tuh nanti mungkin Bu In bisa dicoba. Terus tadi Bu In bilang katanya apalagi kalau di jam terakhir itu banyak yang ngantuk ya Bu In. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya Bu In biar siswa kita itu ketika dalam pembelajaran itu mereka tetap semangat gitu Bu In? Kalau misalkan diingin lagi sih kayaknya memang diskusi kayaknya kurang juga ya. Apa mungkin ditambahin dengan presentasi kali ya? Jadi maksudnya supaya yang tidak hanya yang bisa aja gitu ya, tapi teman-teman yang diajarin pun mereka juga pas saat mereka mempresentasikan mereka juga paham gitu ya. Jadi maksudnya semuanya tuh kedapatan untuk berbicara di depan kelas. Biasanya tuh agak semangat juga sih, betul-betul. Mungkin saya akan coba arah ke sana kali ya untuk membuatnya gitu. Betul. Baik Bu In, tadi Bu In sudah menentukan sendiri ya, dan ternyata kalau di bayangan saya itu nantinya bakalan seru nih pembelajaran Bu In. Nah, kira-kira rencananya mau seperti apa Bu In nanti pas pembelajaran? Apakah nanti akan dikonsep pertama klasikal dulu, kemudian dikelompokkan, kemudian baru tadi ada kegiatan-kegiatan yang memang nggak bikin ngantuk, itu urutannya seperti presentasi dan sebagainya, itu urutannya gimana Bu In? Karena ini kan bukan yang pertemuan pertama ya. Kalau saya sih berpikirnya setelah dimulai misalkan dengan kayak kata pembuka, kemudian bikin semangat ya, nanti membuat mereka tuh
kelompok dulu kayaknya. Tapi mungkin kelompoknya tidak ditentukan sama mereka gitu ya, tapi juga tidak juga ditentukan dengan saya. Saya biasa itu pakai spinner wheel. Nah, lalu sering kita lakukan di kelas dan mereka sangat antusias kalau kayak gitu. Nah, kita sudah menyepakati juga kalau misalkan udah terpilih nama-nama di kelompoknya itu, mereka harus legowo untuk menerima kelompoknya. Biasanya gitu Bima. Itu jadinya saya bangun di situ dulu, pembentukan kelompok dulu. Nah, mungkin penempatannya pun nanti akan dilihat juga gitu ke ketua kelompoknya. Saya akan mencoba ya memang mudah-mudahan pas juga ya memang di situ ada yang pemahamannya yang lebih baik. Nah, itu yang akan saya jadikan ketua kelompoknya, sekaligus untuk membimbing juga teman-teman sejawatnya di kelompoknya itu gitu. Sudah dibagi kelompok dengan cara spinner wheel pemilihannya, kemudian baru tuh kita akan jelaskan tata aturan gitu ya, yang memang nanti akan mereka diskusikan dan akan mereka presentasikan. Kayaknya sih urutannya seperti itu, Bima. Jadi nanti selain hasilnya juga emang saya akan lihat, dan juga presentasi mereka juga akan lihat juga kan, bagaimana yang menguasai benar-benar siapa gitu ya, atau yang masih kurang siapa. Nanti mungkin akan ada penguatan lagi tuh, karena ada siswa beberapa yang memang belum juga paham gitu ya. Pasti kan ada ya, namanya lagi pembelajaran seperti itu. Kayaknya sih seru sih Bu Ima. Ya kebayang sih Bu In ya. Apalagi kalau pembagian kelompoknya pakai spinner wheel ya. Jadi adil ya, nggak ada anak yang kok aku sekelompok sama ini, karena itu udah tergantung spinner wheelnya itu muternya di mana gitu ya. Dia harus menerima, artinya di situ juga ada nilai-nilai mengajarkan anak untuk bisa berlapang dada, toleransi, kerjasama gitu ya. Wah, luar biasa. Kemudian tadi Bu In juga menyampaikan akan ada penguatan lagi setelah materi tersebut, terutama untuk mungkin siswa-siswa yang membutuhkan ya. Baik Bu In, untuk asesmennya sendiri seperti apa Bu In nanti yang akan dilakukan? Asesmennya sendiri penilaiannya ketika penilaiannya itu ya tadi memang apakah sudah tepat gitu yang sesuai nggak dengan yang dicari gitu ya, kayak tadi kan keliling sama luas, betul apa tidak ketepatannya mereka gitu kan menjawab soal tersebut. Dan juga tadi yang dalam presentasinya gitu kan, kalau misalkan mereka tiba-tiba menunjukkan hasilnya langsung gitu kan, loh ini muncul dari mana gitu kan. Sedangkan kalau matematika itu kan mencari sesuatu itu pasti butuh proses. Nah, itu yang nanti mereka jelaskan secara rinci seperti itu. Jadi di situ Bu Imajin tahap-tahapannya sebenarnya misalnya ada. Iya, berarti asesmennya itu dilakukan on proses ya. Betul. Ketika proses itu, kalau dalam istilah pendidikan itu kalau nggak salah namanya assessment for learning gitu ya. Ketika emang pembelajaran dilakukan itu sembari pengambilan nilai. Bagus sekali Bu In, kayaknya kebayang banget gitu ya. Dan Bu In, kalau boleh bertanya, ini siswa itu ketika akan memasuki pembelajaran, apakah Bu In kondisikan dulu bagaimana kesiapan mereka, mungkin dengan istilahnya menanyakan kabar dulu, kemudian semacam ice breaking, apalagi kalau di jam-jam terakhir sudah ngantuk, gimana tuh Bu In untuk mengkondisikannya itu lagi? Kalau yang ice breaking itu biasanya kan yang tadi di awal sebelum pembentukan kelompok ya. Dan nanti kalau misalkan pas mereka sudah mulai diskusi, biasanya saya akan keliling tuh Bu Ima melihat, melihat dan sekaligus misalkan ada memang kelompok-kelompok biasa suka ada yang belum paham atau bagaimana tuh fungsinya saya berkelilingnya itu untuk menanyakan bagaimana nih bisa atau tidak, di samping menyelesaikan masalah soalnya atau mungkin bagaimana hasil diskusinya mereka kayak gitu. Saya tuh nggak sabar pengen lihat Bu In ngajar itu. Sesuai dengan amin, mudah-mudahan ya. Nanti rencananya mau kapan Bu In ini ngajar dengan metode seperti ini?
Kebetulan kalau misalkan sekarang nih hari Selasa mungkin 2 hari ke depan kayak Bima. Karena kan ada iya. ada ininya ya apa jadwalnya. Jadwalnya ya Bu. Betul, Iya, betul. jadi menyesuaikan jadwal ya Bu Betul, ya. betul. Baik, semoga apa namanya nanti bisa lancar. Nanti saya tunggu RPP-nya ya Bu. Siap, Wah, itu nanti pasti RPP-nya sangat keren ya. Ada diferensiasinya Mudah-mudahan dan benar sekali dengan tepat. iya. Nanti insya Allah sampai ketemu 2 hari lagi di kelas ya Bu In ya. Bima. Baik, semangat Saya Bu tunggu In. Bima. Iya, Dan masukannya. kita saling ini aja nanti. Saling sharing nggak apa-apa, udah luar biasa. Terima kasih ya Bu In ya. Sama-sama Bima, terima kasih juga saya masukan juga sharingnya dari iya Bima. luar biasa. Jadi Saya terpikirkan ide-ide yang tadi itu. sudah nggak sabar menunggu. Nih kebetulan ada aktivitas lain kita ya. Baik, terima kasih banyak Bu In. Sama-sama, Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permasalahannya berkaitan dengan bicara ya, supaya tidak lagi apa menggunakan yang sosial berlaku itu ini pakainya diameter apa jari gitu ya. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Ima. Ya, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Selalu semangat. Mudah-mudahan selalu semangat ya Bu In ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita udah melakukan ini ya Bu, observasi ya. Kita ngobrol di praobservasinya tuh Bu In. Betul, betul. Kemudian saya datang ke kelas Bu In, saya melihat bagaimana Bu In mengajar gitu ya. Nah, sekarang kelanjutannya Bu In, kita ngobrol-ngobrol lagi setelah kemarin kita melakukan observasi kelas ya. Baik Bu In, gimana nih Bu In setelah Bu In mengajar kemarin ya tentang matematika ya Bu In ya, tentang keliling dan luas lingkaran. Kemudian Bu In itu memiliki tujuan bahwa melalui diskusi kelompok teman-teman murid itu ya, murid kita itu bisa memahami cara menghitung keliling dan luas lingkaran. Kemudian mereka juga melakukan presentasi ya Bu, biar mereka itu bisa menjelaskan secara lisan, latihan berbicara ya Bu ya di depan teman-teman yang lain. Kemudian melalui refleksi ya, mereka pun latihan untuk mengungkapkan perasaannya ya setelah mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang Bu In sendiri gimana nih perasaannya setelah menuntaskan pembelajaran tersebut Bu In? Refleksinya gimana nih? Ya, untuk refleksi sendiri sih, alhamdulillah ya kalau dibilang cukup puas ya untuk yang dihasilkan dari apa yang sudah saya jalani, dan juga hasilnya sendiri juga anak-anak semangat ya. Biasanya kalau dalam matematika itu memang kalau cuman hanya klasikal biasanya kan mereka suka mengeluh gitu ya. Kayaknya berat sekali gitu untuk pelajaran matematika. Tapi kalau misalkan kita dimulai gitu ya, dimulai dari yang memang mereka dekatkan dulu dengan sesuatu yang realnya gitu ya, kenyataan. Kemudian mereka juga tergabung sama teman-teman kelompoknya gitu ya, dan juga yang memang kelompoknya sendiri memang sengaja untuk tidak memilih. Biasanya kadang kalau memilih kan suka tergantung mereka ya, tetapi kita memang sudah sepakati bersama bahwa sesuainya kita sesuaikan dengan yang permainan yang kemarin saya bilang ya, spinner wheel itu. Ya, jadi dan alhamdulillahnya mereka pun juga menerima gitu ya untuk kelompok yang mereka sudah dapatkan, dan alhamdulillah juga yang didapatkan mereka pun bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Dan kalau saya sendiri lihat juga mereka ya aktif ya dalam diskusinya juga. Pas presentasinya pun mereka juga
cukup juga banyak yang berbicara, nggak jadi tidak cuma satu orang lah ya, yang lain juga hampir semuanya berbicara. Jadi nggak cuma satu orang aja. Itu Artinya sih. iya luar biasa. Artinya Bu In itu cukup puas, dan kemudian apalagi ini di jam terakhir ya Bu In ya. Betul, Ternyata biasanya dengan lemas. metode betul. Dengan metode tersebut murid-murid tetap semangat ya Bu In ya. Betul. Baik, luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan rencana tindak lanjut Bu In ke depan setelah melakukan pembelajaran yang melalui tahap-tahapan yang ini ya Bu In sedikit berbeda ya. Jadi yang mungkin sebenarnya ini sudah sering kita lakukan ya, menyiapkan mental murid-murid kita, menanyakan kabar, kemudian melakukan ice breaking. Artinya itu ada pendekatan kesadaran sosial emosional untuk siswa-siswa kita agar siap gitu ya. Itu kemudian tadi dengan metode yang luar biasa, diskusi dan presentasi, kemudian pembagian kelasnya pun adil gitu ya dengan games gitu ya, spinner wheel. Itu kira-kira rencana tindak lanjut Bu In ke depan seperti apa lagi Bu In? Ya, kalau tidak lanjut sendiri itu kan secara kelompok ya. Yang pasti nanti akan ada evaluasi yang mandirinya tetap ada gitu ya, supaya kita juga tahu mengukur gitu ya tingkat kemampuan masing-masing siswa bagaimana. Ya dilanjutkan juga ya sama ya, saya sendiri juga banyak juga harus belajar lagi gitu kan, menemukan cara-cara pembelajaran yang mengasihkan, yang juga mereka juga seneng lah ya. Jadi tidak terpaku sama yang memang nggak kayak gini-gini aja gitu, tapi juga dengan metode-metode yang lainnya gitu. Itu tadi sih supaya tidak boring aja ya anak-anak ya. Namanya kelas 6 mereka kan sudah mulai materinya banyak ya, dan berat juga. Jadi ya supaya jadi easy going untuk belajar gitu ya. Tidak hanya belajar tapi juga ada selingan juga mereka bisa untuk menyelami juga prosesnya sendiri ya. Lebih mengasihkan itu sih. Iya, terima kasih. Untuk terkait tantangannya sendiri gimana Bu In kemarin saat melakukan pembelajaran dengan metode seperti itu di jam terakhir, dan ternyata cukup puas ya Bu In hasilnya. Tapi barangkali mungkin Bu In menemukan satu tantangan atau kira-kira yang bisa membuat Bu In, oh nanti berarti strateginya gini lagi. Itu kira-kira ada nggak Bu In? Kalau itu pasti sih ada ya, karena kan namanya kita bagi kelompoknya dengan menggunakan spinner wheel, pasti otomatis kan ada yang terkadang tuh ini katanya kelompok ini banyaknya pinternya, yang ini enggak gitu kan. Ya Pak, yang pastinya saya sendiri sih memang muter gitu ya untuk ke tiap-tiap kelompok tadi gitu loh, untuk bisa mengarahkan juga tetap harus ada gitu ya. Itu sih kalau misalnya lebih memang pendekatan juga sih, pendekatan ke ini siswanya. Berarti luar biasa. Berarti tantangannya tuh lebih ke pendekatan siswa ya, dimana siswa itu yang pertama bisa menerima dengan pembagian kelompok yang seperti itu dengan metode yang sebenarnya itu mengasihkan ya Bu In ya. Kemudian terkait dengan saya juga tahu sendiri ya Bu In itu betul-betul mententir ya, muter gitu Bu In ya, melihat kelompok mana yang kira-kira butuh bantuan, butuh treatment lebih gitu ya Bu In ya. Dan di situ merupakan ya ada tantangan sendiri di situ ya. Mungkin juga anak-anak kan juga terbuka juga sih ya. Jadinya enggak yang mereka tuh cuma diem aja kalau misalkan nggak tahu, tapi mereka kalau emang nggak paham mereka akan ngomong sih. Gitu. Jadinya kita membimbingnya pun enak ya. Itu tadi memang kedekatan dulu yang kita perlu bangun ya untuk sama mereka. Itu sih. Baik, luar biasa Bu In. Kira-kira dari pembelajaran kemarin yang sudah Bu In lakukan, itu hal baik apa yang bisa Bu In tetap pertahankan dan akan dilakukan lagi ke depannya? Yang pasti satu adalah penerimaan setiap siswa ya terhadap teman yang lain. Itu yang pasti poin pertama, karena kan saya ngeliatnya memang sikap sosialnya dulu ya, sikap sosial dari siswa. Kalau misalkan mereka pinter tapi mereka eksklusif dan tidak mau bergabung dengan teman, itu kan masalah juga nanti di sosialnya. Itu intinya pertama. Yang kedua itu yang pasti kerjasamanya, kerjasama mereka. Terus yang ketiga yang pasti ininya sih pemahamannya, pasti juga pemahaman materi mereka, itu yang pasti. Baik Bu In, luar biasa. Jadi hal baiknya tuh ada
penerimaan ya, artinya di sini sikap sosial ya, dalam karena berdiskusi kelompok otomatis mereka harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik ya. Bagaimana mereka bisa dalam kelompoknya mengikuti hasil keputusan atau bahkan sampai ke misalnya pas presentasi kamu yang baca itu harus bisa ya. Di situ ada kan nanti juga kelihatan tuh yang kepemimpinannya, karakter pemimpinan kan bakal kelihatan ya. Betul. Jadi biasanya tuh kelihatan tuh kalau misal kita sendiri kan juga pasti udah mereka nanti sendiri sih siapa ketuanya. Dari situ kan mereka udah kelihatan ya siapa sosok yang udah bisa jadi pemimpin. Itu kan terlihat banget lah. Kalau nggak dengan diskusi kan dengan kelompok tidak akan terlihat. Betul, kerjasama dan juga pemahamannya juga ya Bu ini. Nah kira-kira kalau untuk hal yang kira-kira nih Bu In, barangkali ada nih hal yang kira-kira itu perlu diperbaiki untuk kedepannya, ada nggak ya Bu In? Kedepannya yang pasti sih pemahaman materinya aja ya memang lebih dikuatkan sih, namanya matematika ya Bu Imanya. Diskusi memang tetap, tetapi juga penguatan dari ke siswa secara individu itu pasti. Jadi memang salah satu poin rekaman diskusi juga sebenarnya juga ada tutor sebaya ya. Nah itu yang memang juga direkatkan gitu ya. Jadi nggak kalau dibilang tidak zamannya lagi yang guru yang mengajarkan siswa yang tidak bisa gitu, padahal temennya pun sebenarnya bisa gitu. Dan saya sih melihat gitu ya, alhamdulillah dengan adanya seperti ini banyak tuh yang memang teman-temannya sendiri yang sudah melakukan kayak tutor sebaya itu gitu. Jadinya ya alhamdulillah ya jadinya terlaksana dengan baik sih Bu Ima. Itu sih kalau saya lihat. Jadi mereka tuh kadang malu sama gurunya, mereka jadi ada temennya yang bisa mengajarkan. Itu sih yang jadinya poin utamanya ya. Jadi mereka saling terbuka dengan teman, saling mengajarkan. Artinya di sini Bu In sudah menemukan solusinya sendiri ya untuk hal yang perlu diperbaiki ya terkait pemahaman materi murid-murid kita ya, murid kita semua yang ada di kelas, murid-murid Bu In terutama ya. Baik, luar biasa Bu Iin terkait dengan obrolan kita di pasca observasi ya. Ini sangat menginspirasi, mudah-mudahan kedepannya selalu semangat lagi Bu In. Insya Allah. Baik, Bu In luar biasa nih untuk obrolan kita selanjutnya di Bu In, yaitu tentang ini Bu In, rencana pengembangan diri. Jadi kira-kira dari Bu In sendiri nih, yang kita semua juga tahu nih bahwa Bu In ini seorang yang luar biasa ya. Luar biasa dalam belajar gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu nih Bu In, aktivitas pengembangan yang akan Bu In lakukan itu apa nih Bu In? Yang sudah juga boleh disampaikan dulu, terus kemudian yang akan nggak apa-apa sampaikan aja. Apa ya? Kalau saya sih mungkin kalau nginin siswa ya lebih kepada karena memang kita di ini tentang belajar ya. Saya sih mungkin karena emang senang juga belajar, jadi saya berharap gitu kalau misalkan saya lagi belajar, saya suka ngomong sama siswa tuh, begini lagi misalkan kemarin belajar lagi gitu kan. Nah teman-teman juga nih kalau Bu In belajar ya teman-teman juga semangat gitu. Jadi ada mereka tuh bisa buat menyemangati gitu ya, tidak hanya stagnan di satu pemahaman mereka aja, tapi mereka berusaha juga untuk mencari gitu ya. Lalu ya itu tadi karena memang saya senangnya memang ke bidangnya kayak komputer gitu. Terkadang saya seneng ya memang ikut webinar ya, tapi yang terkaitnya tentang kayak apa sih ya mungkin kayak Canva gitu. Kemudian cara membuat games lewat aplikasi kayak gitu. Ya sama pembelajarannya metode-metode yang menarik, yang unik gitu sih Bu Ima. Iya luar biasa. Aja sih. Iya memang berarti masih terus dipertahankan ya Bu In ya. Maksudnya semangat Bu In untuk selalu ikut webinar itu insya Allah akan tetap dijadikan rencana ke depan ya untuk pengembangan diri Bu In ya. Luar biasa. Baik. Kemudian untuk Bu In sendiri, kita kan seperti Bu In tahu tuh di sekolah kita kan ada komunitas ya, komunitas gitu. Terkait dengan pengembangan komunitas terutama mungkin baik di sekolah kita lah atau mungkin Bu In punya komunitas yang lain,
Ada nggak Bu In rencana pengembangan komunitas gitu? Kalau yang pasti komunitas kita kan ada ya, yang seirama belajar, Iya. itu yang di sekolah. Kemudian yang KKG juga yang di UKG sendiri ya, maksudnya Iya. yang Rutin itu ya? Ya. Nah sama yang saya sendiri juga udah masuk juga tuh yang saya bilang, yang kelompoknya yang apa sih itu ya, yang punya Kak Asep ya. Nah, Pembatik. apa ya, trik-trik dan tips pembelajaran dia sih masuknya itu grupnya ke situ. Saya juga udah masuk juga di yang belajar, yang ID belajar apa gitu. Itu ada nah itu juga masuk gitu. Entah saya masukin semuanya kali. Seneng aja gitu kalau misalkan hubungan dengan komputer atau apa tuh saya seneng jadinya ikutan aja gitu. Kalau misalkan mau bisa waktunya saya pasti ikutan. Gitu sih Bu. Iya, luar biasa ya. Jadi Bu In itu punya rencana dan sebenarnya ini sudah berjalan tapi akan terus dilaksanakan ya Bu In ya. Insya Allah. Yang pertama terkait pengembangan diri, antara Bu In akan terus mengikuti webinar terutama yang berhubungan dengan komputer gitu ya. Kemarin juga sampai sekarang juga masih ya belajar tentang kayak Canva, kemudian membuat games tadi ya, games edukatif ya. Itu luar biasa. Kemudian terkait pengembangan komunitas juga masih terus akan dilaksanakan ya Bu In ya. Baik, luar biasa. Selain dua pengembangan ini, kira-kira ada lagi nggak Bu In yang akan Bu In lakukan? Apa ya? Mengembangkan sekolah. Kalau itu belum kali ya, karena memang saya sih lebih ke prakteknya ke siswa yang di kelas ya. Iya. Lebih untuk melihat karakter mereka juga, untuk pembakatan mereka tuh kemana sih, ini sih lebihnya ke sana. Jadi makanya kalau misalkan ikut webinar atau yang pelatihan itu juga memang lebih ininya kepada perencanaan tadi buat siswa saya yang di kelas ya, karena kan sekupnya kalau misalkan sendiri kan memang juga belum jadi GP guru penggerak ya. Nah belum jadi GP kayak gitu. Jadi ya memang yang pastinya memang sekupnya masih di kelas dulu untuk ranah kedepannya itu. Iya, luar biasa. Tapi tertarik Bu untuk ikut CGP Bu? Insya Allah. Insya Allah pasti bisa Bu. Iya, luar biasa. Angkatan 12 menantimu. Iya, luar biasa Bu In, obrolan kita hari ini singkat, padat, jelas, dan intinya mungkin dari Bu In sendiri sudah punya strategi-strateginya lagi ya sebelum kita melakukan observasi di kelas Bu In, kita pernah ngobrol ya, sempat di situ ada kebingungan gimana nih saya mau ngajar tapi di jam terakhir sementara harus matematika, ngantuk, tapi ternyata dengan strategi seperti ini yang Bu In temukan sendiri ya solusinya dari strategi tersebut itu ternyata mengena dan Bu In terbukti cukup puas ya Bu In ya. Alhamdulillah. Mungkin ada closing speech mungkin yang akan Bu In sampaikan lagi, boleh? Kira-kira ya. Udah cukup luar biasa. Luar biasa. Iya, nanti belajar ya beliau juga. Enggak, kita saling belajar. Baik, terima kasih banyak Bu In waktunya. Bu In. Nanti kapan-kapan saya boleh berkunjung lagi ke kelas Bu In. Main-main. Nanti saya belajar ke Bu In. Kayaknya terbalik deh. Boleh, nanti kapan-kapan Bu In boleh main ke kelas saya. Baik, terima kasih Bu In atas waktunya. Tetap semangat untuk menggerakkan iya, menggerakkan terutama murid-murid kita agar semakin menjadi murid yang sesuai dengan visi kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu In. Lain waktu kita insya Allah lanjut lagi di kegiatan selanjutnya yang berhubungan dengan anak-anak di sekolah. Ya, assalamualaikum Bu In. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu.